Di sini gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama CEO dari MGKYM. Please welcome Mas Glenn Marsalim. Halo. Kami adalah desainer ragam hias mas sebenarnya. Oke, Jadi kalau dibilang desainer ragam MGKYM itu jualan baju atau jualan apa sih sebenarnya gitu kan? Iya benar. Enggak, yang kami jual adalah di ragam hias atau bahasa Inggrisnya biasanya disebut motif atau pattern. Tuh. Kita terpapar oleh ragam hias dan banyak yang sebenarnya melakukannya, cuman mungkin Iya. mereka nggak tahu aja kalau itu namanya Ragam hias. Kan karena dia motifnya itu berulang, Iya. tapi kita mencoba bikin excitement kan. Oh iya. Walaupun dia berulang, gimana caranya supaya nggak bosen nih? Betul, supaya orang masih bisa kayak seru nih gitu. Itu kayak kehidupan kita nggak sih? Iya, kehidupan memang apalagi. Iya kan, kehidupan kita kan Betul, repetitif repetitif, gitu. iya, Tapi kita bener, berusaha Mas. menemukan keseruan di kehidupan kita. Di 5 tahun pertama ya, di 5 tahun pertama kita mulai bisnis ini, itu gue sama sekali nggak ngambil duitnya dan gue nggak buka itu rekening. Jadi kan gue pisahin, Iya. gue nggak mau buka. Kemudian suatu malam, yuk kita buka yuk gitu. Rekeningnya. Rekeningnya. Apa? Karena waktu itu masih ganti kartu ATM. Pas gue buka, gue kaget. Kenapa, Mas? Tabungan MGKYM. Halo Opal Gengs, kali ini selamat datang di CEO Talks. Di sini gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama CEO dari MGKYM. Please welcome Mas Glenn Marsalim. Halo. Mas Terima Glenn, kasih udah selamat datang di studio Opal yang dimana kamu yang bikin logonya. Iya nih, kayak ngeliat hasil karya sendiri. Iya. Oke, Mas Glenn Marsalim adalah CEO dari MGKYM. Betul. Nah, sebelum kita mulai, Mas Glenn mungkin bisa dijelaskan dulu ke Opal Gengs gitu. Apa dari MGKYM itu apa sebenarnya? Oke, kalau dibilang Nah, CEO ini itu nih. bukan aku yang ngomong diri sendiri ya. Oke. Tapi kamu Aku yang ngomong. Nah, sebenarnya ada apa yang kami jual itu. Iya. Kami adalah desainer ragam hias mas sebenarnya. Oke. Jadi kalau dibilang desainer ragam hias. MGKYM itu jualan baju atau jualan apa sih sebenarnya gitu kan? Iya, benar. Enggak, yang kami jual adalah di ragam hias atau bahasa Inggrisnya biasanya disebut motif atau pattern. Ya kan? Oh, pattern, Mas. Pattern. Nah, iya. ragam hias itu biasanya salah satu ciri khasnya. Iya. Mereka itu adalah diulang-ulang, motif yang diulang-ulang. Dan itu bisa diaplikasikan ke banyak hal. Misalnya bisa di kain, bisa di kayu, bisa di kaca, bisa di apapun untuk menambah nilai dari produknya. Oke. Dan jadi kalau cita-citanya itu. Oke, dan MGKYM sendiri kan tadi desain ragam hias. Betul. Yang tadi Mas Glenn juga bilang medianya itu sebenarnya ada banyak gitu. Ada banyak. Nah, kalau MGKYM sendiri itu pernah mengerjakan kan yang sekarang di meja ini kan kain nih, Mas. Betul. Nah, kalau MGKYM sendiri udah pernah mengpatternkannya itu di mana aja, Mas? Karena aku liat Instagramnya soalnya aku pikir karena lebih banyak kain. Karena desainer kalau yang di Instagram kan yang kita jual adalah produk yang bisa dibeli betul. oleh konsumen. Tapi sebenarnya kita juga bisa bikin untuk kayak wallpaper, spray sama selimut, ya spray untuk hotel. Iya. Terus lantai, Iya. sama pinggiran kayu. Ya. Pinggiran kayu. Ya juga misalnya bisa, kayu, misalnya ada listnya. Iya. Ya itu misalnya ada salah satu dari motif ini yang orang suka gitu. Aku pengen dong pakai motif ini untuk jadi backdrop kamarnya aku dan diukir dari kayu gitu. Itu pernah terjadi. Oke, Mas, ini menarik. Kenapa ragam hias? Kenapa MGKYM ini akhirnya bergerak di bidang ragam hias? Karena tadi pas Mas Glenn juga bilang ragam hias, aku kayak hah, apaan tuh? Gitu. Karena gak banyak orang gitu Mas Glenn tahu sebenarnya ragam banyak hias itu. Kita terpapar oleh ragam hias dan banyak yang sebenarnya melakukannya, cuman mungkin mereka nggak tahu aja kalau itu namanya ragam hias. Benar. Ya, karena kan kalau kita biasanya motif atau pattern gitu ya. Nah, salah satunya adalah ragam hias itu kita itu sangat amat berakar di kita ya. Kalau misalnya kita lihat kayak motif kawung itu kan sebenarnya satu motif yang di-repeat. Iya. Itu sebenarnya juga bisa dibilang ragam hias. Iya. Atau misalnya kita ngelihat tenunan atau kita ngelihat songket. Iya. Atau kita ngelihat banyak lah wastranya kita itu sangat dipengaruhi oleh ragam hias dan motifnya biasanya diulang. Oke. Ya kan? Iya, betul. Nah, itulah sebenarnya inspirasinya kita. Jadi kalau dibilang ya memang kita desainer ragam hias dan inspirasinya kita banyak datang dari wastra atau kain-kain dari Indonesia. Oke. Kalau Mas Glenn sendiri sebenarnya dari kapan mulai melirik
si ragam hias ini? Dari awal sih sebenarnya. Dari awal berkarir emang Mas udah fokus ke ragam hias? Iya, karena memang dari zaman aku kuliah, salah satu yang aku dalami adalah tentang ragam hias gitu. Karena aku menarik gitu. Maksudnya kayak gimana caranya dengan motif yang repetitif gitu ya, tapi lo bisa bikin sesuatu yang berbeda gitu. Bisa kasih dimensi, bisa kasih perspektif yang lain gitu kan. Dan kalau aku sukanya sama ragam kan karena dia motifnya itu berulang. Tapi kita mencoba bikin excitement kan. Walaupun dia berulang, gimana caranya supaya nggak bosen nih. Betul, supaya orang masih bisa kayak seru nih gitu. Itu kayak kehidupan kita nggak sih? Iya, kehidupan memang apalagi. Iya kan, kehidupan kita kan repetitif. Gitu. Tapi kita berusaha menemukan keseruan di kehidupan kita. Life lesson nih kita dapat. Keren Mas Glenn. Nah, tapi sebenarnya kalau menurut Mas Glenn sendiri, perkembangan ragam hias, karena mungkin kalau aku bisa bilang dari kita deh sisi anak muda atau mungkin sehari-hari gitu, ragam hias mungkin bisa ditempel di berbagai macam media, dekatnya di fashion. Nah, karena aku bisanya saat ini baru di fashion. Nah, kita jual. Betul. Kalau menurut Mas Glenn sendiri, bagaimana nih perkembangan si ragam hias itu di dunia fashion kita nih, Indonesia, Jakarta? Nah, aku bukan orang fashion. Ya karena kan seperti aku bilang bahwa ya fashion emang salah satu yang kita bikin, dan sebenarnya ini bukan produk fashion. Karena bisa apapun sebenarnya. Karena bisa apapun sebenarnya. Cuman ya kalau nonton fashion atau mengamati fashion di Indonesia ya sebenarnya banyak sekali yang sudah kita lakukan gitu. Dan banyak yang tanpa sadar sebenarnya kamu sedang bikin ragam hias di tas. Kamu sedang bikin ragam hias di baju. Kamu sedang bikin ragam hias dimanapun. Di tangan. Tribal itu hitungannya ragam hias kan? Tribal sebenarnya ragam hias ada 5 nih. Ada flora, kalau kembang diulang-ulang. Ada fauna, kalau binatang diulang-ulang. Terus kalau kamu pakai figuratif itu biasanya manusia. Diulang-ulang. Dan diulang-ulang. Terus ada grafik. Kalau grafik ya kayak ini. Ya satu bentuk kemudian kamu ulang-ulang gitu. Selama kamu bikin sesuatu, kamu gambar nih, misalnya kamu bikin lingkaran, terus kemudian lingkarannya itu kamu repeat, kemudian dia menjadi sebuah motif, itu udah bisa dibilang ragam hias. Oke. Sebenarnya aku tuh bingung banget deh, apa ragam hias? Apakah ini berbeda Mas dengan batik misalkan? Atau karena kan di batik pun juga terjadi pengulangan kan Mas? Batik terjadi pengulangan. Bunga, kemudian diulang. Kaung diulang. Gitu. Apa ternyata ragam hias ketemu ragam hias jadi batik? Ragam hias yang diaplikasikan di batik, di kain, ya, dan digambar di kain itu kemudian jadi batik. Tapi tidak semua batik pakai ragam hias. Nah tapi yang kita dapat motifnya pengulangan, itu karena aku berasanya dari mata aku gitu ya, banyak wastranya kita itu sebenarnya ragam hias. Ragam hias yang diaplikasikan di atas kain, ragam hias yang diaplikasikan di tenun, ragam hias yang diaplikasikan di apapun di atas kain gitu. Oke. Nah, dan kalau kita pengen menekuni ragam hias ini Mas Glenn, let's say MGKYM deh, lakuin itu di kain. Nah, itu ada bahan-bahan tertentu nggak yang harus kita pakai gitu Mas Glenn? Kalau secara prinsip nggak ada, apapun bisa. Gitu. Kalau yang kita pakai selama ini biasanya selalu katun. Selalu katun. Ya, tapi kalau itu pertimbangannya karena itu paling cocok dengan iklim tropis ya. Yang paling adem ya. Paling adem. Nah, apa makna MGKYM untuk Mas Glenn? Aku bikin MGKYM ini sebenarnya untuk satu cita-cita sederhana. Cita-citanya adalah supaya nanti pas gue udah pensiun, kan sekarang selain ini gue ada kerjaan yang lain ya. Gue ada kegiatan, ya. Gue kepengen nanti gue tua, gue bangun tidur itu gue tahu ada kegiatan yang bisa gue kerjain dan kegiatan itu menghasilkan dan bikin gue seneng. Dan salah satunya yang bikin gue seneng adalah bikin motif, terus ngeprint di atas kain atau di atas kertas. Jadi bukan nggak mungkin nanti suatu hari kita jualan misal kertas kado atau kita jualan wallpaper. Wallpaper lucu lagi Mas. Wallpaper juga lucu kan. Nah itu cita-citanya. Jadi emang ini bisnis yang gue bikin untuk hari tua.
Oke, sebelum kita lanjut ke ragam hias, kita mendalami dulu nih Mas Glenn nih. Yang kayaknya kalau kalau kita lihat Mas Glenn itu adalah seseorang yang suka banget sama yang namanya hustling culture. Hustling Tapi culture. hustling culture tuh semuanya harus ada kegiatan Mas Glenn. Gak bisa tuh duduk diem di rumah gitu. Apakah memang Glenn Marsalim seorang yang seperti itu? Gini, gue jadi freelancer itu udah lebih panjang daripada usia karirnya gue. Jadi misalnya karirnya gue 10 tahun, maka gue jadi freelancernya udah 8 tahun gitu misalnya. Yang kerja di perusahaan cuma 2 tahunan gitu. Sebagai seorang freelancer kan lu kerja sendiri kan. Iya benar. Ya atau sekarang gue punya bisnis, gue kerja sendiri juga. Lo harus bisa untuk menyemangati diri lu sendiri nggak? Iya lagi benar. Ya kan kalau gue nggak bisa nyemangatin diri gue sendiri, terus gue nggak makan. Iya benar. Bener kan? Iya benar. Kalau misalnya gue healing ke Bali 1 minggu nggak makan gue. Hilang nggak ada pemasukan. Makanannya juga hilang say. Ya kan? Iya benar. Nah itu yang bikin sebenarnya mungkin kesannya gue itu kayak gue harus kerja terus-terusan gitu. Ya tapi kalau gue ngelihatnya selama gue menikmati dan gue tahu bahwa ada kebutuhan ya. Iya. Yang emang pengen gue lakukan dan gue suka lakukan gitu. Ya udah gitu. Ini seru Mas. Soalnya kan kayaknya dari tadi lu cerita kayak you do what you like. Emang apa yang lo kerjakan Mas Glenn, apa yang lo lakukan memang lo suka gitu. Nah, tapi lo pernah nggak Mas jenuh karena gue sekarang melakukan apa yang gue suka gitu. Tapi nggak tahu kenapa sama itu menjadi sebuah rutinitas yang berulang. Jadi kayak ragam hias. Gue jadi bosan Mas. Nah kalau Mas sendiri pernah nggak? Nah mungkin gini. Yang gue pengen koreksi adalah kan lu bilang bahwa gue melakukan yang gue suka. Enggak juga. Gue melakukan yang gue harus lakukan. Kebutuhan ya seperti gue bilang gitu. Memang gue harus melakukan ini karena gue nggak punya pilihan lain istilahnya kayak gitu. Ya dan ketika kita harus ya udah kita akan lakuin juga gitu. Nah kalau burnout, bosen ya sering lah ya tiap hari itu kadang ada aja gitu. Iya kan. lagi benar. Atau misalnya lagi mislek kerjaan produksi lagi gagal segala rupa gitu. Sering gitu. Cuman ya seperti itu tadi karena ini kebutuhan. Kebutuhan untuk kita hidup. Hidup. Ya, kalau nggak lu nggak hidup gitu. Iya lagi. Apa ketika lu harus melakukan sesuatu untuk lu hidup ya? It's the art of survival kalau menurut gue. Iya sih bener sih. Gitu. Kayak misalnya nih, lo bawa gue ke Bali. Iya. Gitu. Ya sebulan. Kagak ngapa-ngapain Glenn. Tiap hari lu ngeliat pantai, ngeliat gunung gitu. 3 minggu itu pantai gunung udah gak ada artinya, bener apa enggak? Iya bener. Malah bikin kita trauma kayaknya deh. Kayak astagfirullah pantai. Nah banyak temen gue yang penyoba gitu. Gue pengen kayaknya seru juga ya tiap hari gue ke pantai. Slow living ya. Cobain aja mungkin kalau cocok ada pasti yang cocok. Tapi kalau gue kayaknya gue bisa gila gitu. Bisa tiap hari ngeliatin pantai doang gitu. Jadi ini sekarang unpopular opinion tentang Bali. Ya menurut gue Bali is the best place untuk lo kerja dan berkarya. Betul. Ya enggak? Gue setuju Mas. Bali is the best place, tempat terbaik untuk kita bekerja dan berkarya. Kenapa gitu? Kan kita kerja dan berkarya pasti capek. Betul. Pasti ada jenuhnya. Iya. Jalan dikit tuh ngeliat pantai cakep. Iya benar. Nah pantai itu baru cakep kalau lu udah capek. Iya bener Mas. Bener gue kalau setuju. lu lelah lu lihat pantai cakep tuh matahari terbit terbenam ya. Sorry mantun cakep. Ya. Cakepnya bernada barusan kita dengar. Iya benar. Iya kan baru kelihatan cakep tuh kalau lu ya sesudah bekerja rewardnya lu lihat matahari terbit, matahari terbenam gitu. Benar. Tapi kalau misalnya enggak sih enggak buat gue gitu, gue bisa gila gitu. Sama lagi berarti memang Mas Glenn ini adalah seseorang yang suka hustling culture and it's okay semuanya juga. Kalau liburan hustling kan kesannya kayak lu dipaksa ya. Bener gak sih kalau hustling tuh is a culture that you're forced to do. Hustling itu adalah culture yang kita memang willingly karena kita suka. Jadi kita nggak bisa diem gitu Mas. Karena gue pun juga orangnya nggak bisa diem. Jadi gue tuh tiap hari harus ada kerjaan gitu. Kegiatan kita harus do something. Kalau duduk di rumah gitu bangun siang sampai gue bad mood sih, gue bisa nangis, gue nangis. Nah tapi kalau misalkan lagi burnout gitu, apa yang biasa Mas Glenn lakukan gitu? Gue belum pernah sih burnout. Iya. Emang hanya buat Gen sih burnout istilah tuh berarti? Lebih karena kayak
ada yang baru yang selalu gue pengen kerjain gitu. Iya. Jadi kayak kalau misalnya udah burn out banget gitu. Iya. Kayak what is burn out ya? Bosen gitu. Iya, bosen. Capek gitu ya, jenuh. Kalau bosen kan ya istirahat. Iya juga ya. Capek ya tidur, ya enggak sih? Iya benar. Jenuh ya liburan bentar terus balik lagi gitu. Tuh, kayak gini loh Opal Gengs, hidup tuh sederhana. Gue bingung. Enggak, tapi Mas Glenn itu benar. Hidup tuh emang sederhana. Lu capek, ya lu berhenti bentar. Iya. Lu ngantuk ya lu tidur. Kalau sekarang kan apa aja ada istilahnya. Iya. Ya itu pertanyaan maksudnya burnout-nya maksudnya apa gitu. Kalau dibilang burnout as in gue udah gak kuat lagi, gue pengen meninggalkan ini semua gitu. Gak bisa. Ya orang kita butuh makan. Orang butuh buat hidup ya gak sih? Iya lagi. Inspirasi deh Mas Glenn. Karena yang namanya tadi ragam hias, Mas Glenn bilang adalah sebuah motif yang berulang gitu. Dilakukan berulang-ulang. Nah biasa kalau Mas Glenn sendiri nemu inspirasinya tuh dari mana? Pernah mandek gak sih? Karena kan yang namanya motif tuh, maksud gue bagaimanapun pasti kita ada titik jenuh. Betul. Maksudnya kayak mau bikin apa lagi nih? Kayak apa lagi ya, mangkok disusun. Nah, udah. Ada dua deh kegiatan yang gue suka lakukan. Yang pertama gue suka nontonin orang. Jadi kalau misalnya di airport, misalnya pesawat gue jam 7 nih, jam 4 gue udah nyampe. Waduh, gue demen tuh ngeliatin orang gitu kan, nontonin orang gitu. Ternyata gue lihat gitu, orang-orang itu pakai bajunya kayak gini, mereka suka motif yang kayak gini. Terus gue ngeliat langit-langit ada ragam hias gitu. Oh ragam hiasnya kayak gitu. Itu lumayan inspiring buat gue. Itu yang pertama. Ya jadi gue suka mengamati kehidupan orang lah. Ya. Yang kedua adalah gue suka interview orang lain. Interview orang. Kayak misalnya ketika gue nyampe di toko gitu ya. Misalnya siapa yang beli, ya umur berapa mereka. Nih gue beliin lo donat tapi lo coba jawab gue gitu. Kasih tau insight buat gue. Siapa yang beli, umur mereka berapa gitu, itu mereka bersedia untuk bayar berapa. Warna-warna apa yang mereka suka, bahan sejenis apa yang mereka suka gitu. Tapi yang tadi Mas interview itu apakah pelaku ragam hias atau bebas? Bebas siapa aja. Semua pelaku bisnis apapun. Bisnis apapun. Kalau kemarin ya SPG gue interview. Padahal kalau kita pikir ya, Mas Glenn kan dari SPG ke bisnis ragam hias ini kan jauh. Ini kan ujungnya. Ya gak sih? Sementara bukan ini yang penting. Untuk saat ini adalah gue perlu tahu siapa sih yang beli barang gue nih, siapa. Betul. Aspirasi mereka apa, mereka pengennya kayak apa gitu. Ibarat kata dapurnya udah bagus, jualannya juga harus bagus. Bener gitu. Kayak misalnya sekarang kita turun deh ke bawah ya. Kita rame-rame. Atau di ruangan ini deh, yang pakai hitam berapa coba? 1, 2, 3, 4. Lu turun ke bawah yang pakai hitam banyak banget. Banyak banget Mas. Nah gue bertanya sekarang, apakah berarti gue harus bikin yang hitam? Menarik kan? Iya benar. Terus yang kedua, polos es krim tapi kecil. Ya gak sih? Mungkin kalau tuh es krimnya gede lo gak pakai. Bener gak? Kenapa? Ya kan? Kenapa lo nggak pakai? Lengket di badan. Lengket di badan. Meleleh. Jadi salah satu misalnya kayak penemuan ya, kayak ternyata kita itu suka motif, tapi yang no motif gitu. Motif yang nggak terlalu mencolok. Iya. Sama nggak sih kayak orang Indonesia? Kita pengen beda, tapi kita nggak mau kelihatan beda. Kalau menurut Mas Glenn sendiri, apakah ragam hias ini sudah menyentuh Gen Z? Gen Z udah pakai tapi mereka nggak tahu kalau itu namanya ragam hias. Iya, tapi ketika kita bilang pattern, sebenarnya they do know. Iya. Oke. Cuman mungkin mereka sering keliru dengan antara pattern sama gambar. Nah, apa lagi nih pattern sama gambar nih? Kalau gambar kan misalnya kayak ini gambar kupu-kupu, ini gambar apa, gambar pemandangan. Iya. Tapi lu tidak repeat. Atau misalnya dia tidak menjadi sebuah motif yang berulang gitu, maka dia bukan ragam hias ya, dia gambar aja. Gitu. Jadi memang ragam hias itu adalah sekumpulan gambar yang menjadi motif yang berulang. Betul. Kalau misalkan kupu-kupu nih, gambarnya ada banyak, kupu-kupunya ada banyak, sehingga lu menjadi sebuah motif yang baru. Iya, itu ragam hias. Tapi kalau kupu-kupunya random ditaruhnya ada banyak. Di sini kupu-kupu, di sini kembang, di sini gunung. Menurut gue sih taman kota ya jatuhnya. Kalau kayak gitu.
Di segala kembang gunung. Oke, menarik, Gitu. menarik. Nah, Mas Glenn, dan kalau misalkan nih ada opal gengs di rumah yang menarik, gue juga pengen menekuni ragam hias gitu. Apakah itu ada ilmu khususnya? Kita harus belajar dulu atau ya udah lakuin aja gitu? Gini, gue pernah nonton di TikTok Ah, ya. Jadi sebenarnya yang dia lakukan adalah bikin ragam hias untuk relieving stress. Jadi dia suruh nih kertas nih dikasih nih bolpen. Gue nggak tahu deh, lu pernah nggak ngelakuin ya? nah, gue Pas lu lagi meeting, iya. lu bikin lah tuh Coret-coret. lingkaran Lagi, Mas, atau bener. lu bikin garis-garis kagak putus Iya, gitu kan? iya. Itu kan ragam hias. Oh. Lu ulang lagi, Ah. lu ulang lagi gitu kan? Iya, Ya kan, lu bener. bikin yang paling sering kalau gue bikin segi 4 terus Iya. muter jadi Itu kecil gue. terus di tengah. Itu gue. Ya kan? Gue iya. Terus lu ulang lagi Sebelahnya. lu ulang lagi sebelahnya, apa namanya kalau bukan Ragam hias. Oh, lucu banget ya, karena ternyata ragam hias ini tuh deket banget sama kita, Mas Glenn. Tapi nggak banyak yang tahu. Iya, karena nggak pernah diangkat. Kita ngertinya pattern, kita ngertinya motif. Iya, benar. Mas Glenn, bagaimana caranya dan apa yang membuat MGKIM ini berbeda gitu dengan bisnis yang lain dan serupa? Udah ada belum sih pesaingnya? Kalau Let's say kompetitor. Kompetitor ya pasti ada aja semua yang jualan baju yang ada gambarnya, itu bisa jadi kompetitor. Iya, benar. Ya nggak sih? Yang membedakan adalah mungkin gini. Karena kita adalah desainer ragam hias itu tadi, ketika kita bikin sebuah motif, itu sudah ditujukan ke bentuk akhirnya. Jadi kalau ketika kita bikin kain nih, coba nih sekalian dijelasin tuh. Kalau misalnya kita bikin kain itu, ketika kita bikin polanya, ini kita udah bikin sesuai dengan bentuk akhirnya. Disesuaikan, jadi dia bukan kain meteran, bikin berbal-bal kemudian tinggal dipotong gitu jadi baju. Enggak. Kalau misalnya kita lihat ini kelihatan nggak sih? Coba kameranya silakan. Nah, kalau misalnya kayak gini, aku bantu. Ini tuh kita dibikin motifnya supaya dia jadi di bagian atas. Di bagian sini. Iya. Ya, di bagian leher. Kemudian ketika kita lihat lagi, ini detailnya banyak banget gitu. Di belahannya sini lagi, Mas, bener. ada garisnya lagi, kemudian di sini juga motif yang berulang. Dan kalau kita lihat motif yang di atas sama motif yang di bawah itu ada kesinambungannya. Apa tuh? Ya kan, motif ini sama di sini walaupun iya, ada pengulangan. Iya, benar. Iya. Nah, salah satu yang menjadi mungkin quote unquote ciri khasnya kita, kalau nyadar ini adalah mangkok. Dari bawah ya? Mangkok dari muter-muter ya, ini kan semuanya mangkok. Mangkok. Mangkok berjejar-jejar mangkok. Ini juga mangkok kan, Mas? Mangkok, semua mangkok. Nah, tapi Mas, kan tadi aku pikir kalau ini ini ragam hias karena satu kain gini aku lihat semua gambar mangkok nih. Mangkok hitam, mangkok merah gitu. Nah, kalau ini kan ada beberapa tipe gambar. Let's say ini mangkok juga kayaknya nih ya. Ini mangkok. Nah, ini kan bunga nih. Ini bisa dibilang ragam hias. Jadi dalam satu kain ada banyak. Karena dia mengulang sebenarnya. Jadi nggak terpaut satu objek gitu ya, Mas? Enggak. Jadi kalau misalnya dilihat ini kain panjangnya ya, itu diulang. Pengulangan. Nah, kalau ditanya kenapa dia mengulang, itu ada hubungannya nanti dengan bagaimana produk tersebut diproduksi. Kalau misalnya kayak sablon gitu. Sablon itu kan plano gitu ya, satu screen diulang gitu. Iya. Apa yang membuat Mas Glenn tuh bertahan gitu di dunia ragam hias? Because you love it? Kadang I hate it too. Iya, karena udah keseringan kali ya. Iya, balik lagi ke jawaban yang tadi, because I have to. Ya, maksudnya gini, ketika lo nggak punya pilihan, ya lo akan berusaha untuk mencintai itu gitu kan. Tapi ketika lo punya pilihan, lo mulai mikir buat selengki. Iya juga ya. Tapi ketika lo nggak ada punya pilihan, ya udah, gue berusaha untuk setia. Dan sebenarnya kayak ini nggak sih, ketika dia mulai menghasilkan, ya lo makin suka gitu. Ya nggak sih? Lo akan
babat pohon yang nggak menghasilkan. Kalau Betul. dia udah kering lu babat. Ah, Tapi ketika pohonnya itu ada buahnya, ada bunganya, lu pupuk terus, lu pupuk, siram lu terus. usahain dah gitu. Ah. Walaupun capek pulang kantor ya tetap Ah. lah gue sirap soalnya ada bunganya cakep. Iya benar. Tapi dari awal Mas Glenn menekuni dunia ragam hias ini, di waktu tahun keberapa baru Mas Glenn merasa pohonku udah berbuah nih? Apa ternyata dari awal? Jadi gini, di 5 tahun pertama ya, di 5 tahun pertama kita mulai bisnis ini, itu gue sama sekali nggak ngambil duitnya. Wow. Beneran. Jadi sebenarnya tiap kali mau produksi yang baru, gue tambahin duit gue Tombok. terus selama 5 tahun lebih gitu. Dan gue nggak buka itu rekening. Jadi kan gue pisahin. Iya. Gue nggak mau buka. Oh, tapi tahu uang masuk ke situ, uang masuk ke situ, uang tapi masuk tahu ke kan situ. masuk berapa, Mas? Enggak, ya maksudnya tahu nominalnya tiap bulan masuk. Cuman nggak ngelihat nominalnya gitu. Cita-citanya gue adalah nanti suatu saat gue bisa ngambil nih dari 5 tahun simpenan gue ini dan kemudian MGKYM bisa hidup tanpa harus gue injeksikan lagi. Iya, betul. Dengan pakai duit pribadi semuanya. Kecuali nanti ada yang mau invest boleh deh. Silakan ya Opal Gengs yang mau invest. Mas Glenn. Iya, itu di 5 tahun pertama. Iya. Kemudian suatu malam, yuk kita buka yuk. Gitu. Rekeningnya. Rekeningnya. Oh. Karena waktu itu masih ganti kartu ATM. Oh. Jadi gue suka nggak suka harus buka. Jadi sebenarnya itu triggernya ya, harus ganti kartu ATM. Oke. Terus pas gue buka gue kaget. Kenapa, Mas? Tabungan MGKYM lebih besar daripada rekening. Wow. Iya. Wow. Kayak nggak percaya. Ini kan yang kita jual waktu dari awal ya, itu 175.000. Iya benar. Mentok juga 215.000, 225 gitu kan. Nggak nyadar beneran. Iya benar. Gitu. Terus udah buka, wah buset, lebih kaya daripada gue gitu ya nggak sih? Nah ya udah, terus akhirnya gue menggunakan di 5 tahun pertama itu dana yang udah dikumpulkan, istilahnya pengorbanan yang sudah gue lakukan untuk dia berputar ke depannya supaya bisa lebih besar ya, secara kuantitas. Kan makin besar kuantitasnya kita makin perlu uang lebih banyak. Betul. Wow, ini juga salah satu kunci sukses ya guys ternyata ya. Jadi emang kita masukin rekeningnya, kita pisahin, udah gitu jangan pisahin dibuka-buka itu udah pasti. Tapi 5 tahun lama juga ya. Kan ada pemasukan lain jujurnya. Ya, jadi memang gue tidak mengandalkan pada ini aja, tapi ada pemasukan lain yang cukup untuk kehidupannya gue. Dan kalau misalnya gue bisa spill kehidupan gue itu nggak banyak maunya, ya kelihatan lah ya. Iya, simple, hitam. Kelihatan lah ya maksudnya apa ini ya. Di luar tadi ceritanya sering di bandara ya guys. Itu kan kebutuhan kan produksi kita ada yang di Bali. Nah itu aku juga tadi mau nanya, untuk produksi sendiri apakah sudah banyak yang produksi ini atau exactly harus di Bali? Ada yang di Bali karena kita udah dari awal mulai sama dia. Mulainya di Bali. Dan karena hubungan kita udah lama, hubungannya udah lebih kayak partner ya. Mereka udah tahu kayak ini warna yang kita mau seperti apa, maksudnya Mas Glenn seperti apa, maksudnya di sana. Jadi koneksinya lebih gampang dan ini ngebantu kita banget ketika kita harus work off online. Remote kan pas COVID kemarin. Aku harus di Jakarta dan produksi tetap jalan di Bali gitu. Kalau misalnya itu baru mulai pasti akan sangat sulit ya, karena untuk ngejelasin merahnya tuh kayak gini loh gitu. Sulit banget lagi. Tapi karena kita udah punya hubungan 8 tahun gitu, jadi udah kayak oke, merah yang kayak kemarin tapi dibikin lebih gelap ya Mas. Iya gitu. Birunya biru yang kayak gini tapi dibikin lebih muda yang kayak gitu. Udah lebih enak komunikasinya. Oke. Nah, kalau pas COVID kemarin gimana Mas Glenn MGKYM? COVID kemarin sebenarnya bisa dibilang di tahun pertama COVID ya 2020. Yes, 2020 it is. 2020 COVID. Kita mencapai penjualan paling tinggi dalam sejarah MGKYM. Wow. Iya. Jadi gini, kan Lebaran itu di bulan awal Juni ya. Iya. Nah, biasanya di bulan itulah gitu. Nah, kebetulan di awal tahun 2020 itu MGKYM udah selesai produksi Lebarannya. Jadi kita beneran udah tinggal jahit
gitu. Iya. Tapi produksi udah selesai. Nah, sementara banyak brand lain yang setipe itu lagi terhambat produksinya karena mereka baru mulai produksi. Baru mau produksi. Jadi ada satu masa di mana selama 6 bulan ini ya, di mana nggak ada pilihan produk baru lain selain dari kita. Intinya gitu. Itu yang bikin MKKM beda tuh. Bener. Gercep. Rezeki dah. Rezeki ya benar. Karena kita ngeplan dari awal. Itu yang pertama. Faktor yang kedua ini gue harus cerita. Pemilik toko di Bali kan kita titip jual. Oke. Ya, dan di Bali itu ada pemilik tokonya. Pada saat itu Bali baru opening, baru mulai terima turis dalam negeri. Ya, waktu itu belum mancanegara, tapi turis dalam negeri dulu gitu. Pemilik tokonya bilang, ini toko-toko lain pada tutup karena mereka belum pada buka. Kita tetap buka. Itu maunya Mas Glenn? Enggak, maunya ownernya. Kita tetap buka. Kenapa? Dia bilang, iya soalnya orang Indonesia itu kalau misalnya jalan-jalan pasti maunya belanja. Iya benar. Dan kalau toko kita satu-satunya yang buka, nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, beli. Gitu. Dan itu terbukti berjalan. Memang kerja keras. Bayangin aja lagi pandemi baru selesai dan buka. Dia harus shift toko, penjaganya tetap dibayar, listrik tetap dibayar. Tapi itu terbukti bisa naikin penjualan kita. Wah. Nah dari situ walaupun itu bukan aku yang melakukan ya, kita cuman kayak istilahnya kecipratan rezekinya nih. Dari situ aku belajar bahwa oh bener nih, untuk kita ngelihat peluang atau kita ngelakuin sesuatu itu harus punya pemahaman terhadap konsumen kita ya. Kayak misalnya dia bilang orang Indonesia itu kalau jalan-jalan kemana pasti belanja. Iya, harus ada di bawah, dipegang di tangan tuh harus ada. Bener. Single traveler itu dikit banget loh di kita. Iya benar. Kalau single traveler itu kebanyakan mancanegara. Iya benar. Kalau kita kan grup benar. Suami, istri, anak 2. Iya kan benar. Kakek nenek berenam. Nah belum ada saudaranya biasanya. Belum ada saudaranya. Nah, babysitter. Iya benar. Jadi kalau saudaranya beli, kitanya iri, kita juga ikutan beli. Betul. Jadi ketika masuk toko gitu, oh ya buat ini yang mana, buat kakek yang mana, gitu. Buat ini juga dong, buat itu juga. Gimana kalau kita seragaman terus foto bersama? Kalau untuk MGKIM sendiri, Mas Glenn, base-nya itu apakah di Jakarta atau sekarang menjadi 2, Jakarta, Bali? Jakarta. Produksinya ada di Bali dan ada kalau misalnya untuk yang mesin itu ada di Curug. Curug? Iya. Produksinya di Curug. Oh, di Curug dan di Bali berarti? Iya, dan kita baru nambah lah penjahit di Cimahi. Jauh-jauh ya. Ada di Bandung, ada di Cimahi, ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Bali produksinya. Oke. Tapi pusatnya tetap di Jakarta. Nah, Mas, kalau untuk ragam hias itu sendiri, berarti semuanya mesin ya yang... Ada yang mesin, ada yang tangan, handscreen. Baru 2 itu teknik, ada sulam juga. Masa Mas pakai tangan? Iya, handscreen. Oke. Aku tuh penasaran deh. Kalau tadi ternyata untuk membuatnya ada yang mesin, ada yang handscreen gitu. Nah, untuk harganya sendiri, kita bisa spill nggak nih ke Opal Gengs? Harga dari MGKIM aja deh gitu. Itu ragam hias berarti per produk ya? Oke. Bisa dibilang kita nggak bisa semurah misalnya yang dijual di toko-toko TikTok Live misalnya gitu yang di keranjang kuning ya. Yang di keranjang kuning. Kita nggak bisa gitu ya karena memang ongkos produksinya udah nggak nutup. Terus yang kedua adalah kita mengusahakan supaya profitnya tetap profit, tapi jangan sampai harga akhirnya itu bikin orang nggak mau beli, istilahnya gitu. Kita tetap kepengen orang ketika ngelihat harganya, ya udah, gue beli deh gitu, tanpa harus bisa berpikir lama. Nah, yang harus gue buka hari ini adalah harga kita mau nggak mau akan naik, ya dan memang sudah naik. Itu bukan karena gue mau cari untung gila-gilaan, enggak. Tapi karena memang biaya produksi sesudah pandemi ini berakhir itu naik banget. Iya. Naik banget, mulai dari bahannya naik, mulai dari tintanya naik, semuanya naik. Oh, jadi makanya itu dia yang membuat akhirnya. Jadi kalau dibilang harganya iya naik, cuman apakah cuannya naik juga belum tentu. Iya juga ya. Iya.
Iya benar. Harga naik tapi ya gitu. Pusing gak sih Mas? Lu kan sendiri nih. Mm-mm. Lu kan benar-benar ngelakuin semua sendiri. Nyari yang bikin apa segala macam. Sempet gak sih ngerasa kayak, duh susah lagi cari Iya. orang buat bantuin gitu? Ada akan sih kayaknya. Aha. Ada karena tapi mungkin kayak model freelancer dulu kali ya. Iya benar. Untuk tambahan-tambahan ketika misalnya gue harus pergi atau dan lain-lain gitu. Tidak menutup kemungkinan itu. Oke. Dan apabila misalnya nanti ada investor gitu kan, kita ada rencana ya. Iya. Untuk misalnya buka toko sarung dan lain-lain gitu. Iya. Ya itu udah nggak mungkin sendiri lagi. Cuman kalau sampai saat ini iya masih sendiri. Nah. Dan itu sebenarnya salah satu alasan kenapa mungkin bisa dibilang harganya kita masih bisa bersaing lah. Di kelasannya. Oke. Dan Mas Glenn ini juga adalah seorang desain grafis. Desainer grafis dan juga bikin logo Opal. Awalnya gimana sih? Di-spill dong. Apakah ini juga terinspirasi dari Ragam hias? Iya, enggak. Soalnya kalau kita lihat bolongan di P dan bolongan di A-nya sama. Iya. Mangkok lagi bentuknya. Iya. Ini tuh kapal, Mas. Kapal? Iya, kapal lagi berlayar. Itu P-nya 2. Iya. Itu kan layarnya. Oh, ini filosofisnya ya, filosofis logonya. Iya. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang kanannya itu kan kayak apa ya, huruf A-nya itu kayak ini ya, Kak? Kayak motor ya, kayak mobil, kayak kendaraan engine. Iya lagi benar. Jadi kayak kapal yang terus berjalan gitu. Oh. Dengan harapan semoga Opal terus berjalan ya ke depan dengan 2 pendirinya itu kan huruf P. Iya, tepuk tangan dong buat Mas Glenn. Ini tuh bisa dibikin menjadi karakter logo-logo ini. Tapi mungkin nanti kalau di videonya bisa dikasih lihat. Ini bisa jadi berbagai karakter. Dari si OPPAL. Dari OPPAL ini. Bisa jadi orang, bisa jadi ya orang yang lagi ketawa, orang yang lagi serius dan lain-lain. Itu untuk mewakili sub berita. Oh, keren banget. Cuma belum di reveal ya. Tapi kayaknya waktu kan aku juga nge-MC openingnya kan. Nah waktu sebelum aku nge-MC itu aku dikasih tahu deh kayaknya ini tuh bisa jadi kayak muka orang. Nah betul. Betul. P-nya 2 jadi kayak kacamata gitu kan di mata. Hebat. Tepuk tangan dong buat Mas Glenn. Terima kasih buat Opal. Betul. Mas Glenn terima kasih banyak sudah mau main-main ke studio Opal. Ini untuk terakhir karena serius ini acara namanya CEO Talks. Even though Mas Glenn merasa gue bukan CEO gitu. Nah at least bisa gak sih di sharing ke Opal Gengs gitu, bagaimana caranya biar kita tuh sebagai Gen Z let's say, atau anak muda deh, untuk lo bertahan di apa yang lo kerjakan sekarang, lo fokus gitu. Karena kan sebenarnya kan sekarang main problemnya adalah susah fokus, pindah kanan kiri, lompat kanan kiri, jadi gak tahu mau ngerjain apa gitu. Nah bisa di sharing gak Mas Glenn caranya untuk fokus dan loyal gitu sama apa yang kita karyakan dari awal? Kalau dipikir-pikir ya, misalnya gini, kalau dibilang apakah ini udah sukses ya belum juga gitu. Cuman dia udah berjalan lumayan lama lah. Ya bisnis ini gitu. Mungkin jangan banyak mau kali ya. Jangan banyak mau. Iya, gue menemukan semakin sederhana hidup gue, semakin maju bisnis gue gitu. Oke. Itu jangan banyak mau. Itu yang gue rasain gitu. Semakin gue sederhana, semakin gue gak banyak mau, semakin maju nih bisnis gitu. Tapi ketika gue mulai kayak mau ini, mau itu, mau ikut ini, mau beli itu gitu, terus kemudian fokus gue jadi terdistraksi gitu. Gue banyak mau lagi. Allah. Gitu. Jadi ketika gue menemukan kalau gue gak banyak mau, live a simple and focus life gitu. Kayaknya gue yakin any business akan jalan gitu. Oke. Siap. Kalau kita modernkan nih biar adik-adik ngerti, keep it low key, bener gak? Low key itu sederhana ya. Iya. To yourself. Iya. Ya. Keep it low key to yourself. Nah, keep it low key to yourself. Maksudnya kan sekarang di era media sosial ya. Kita kan ngeliat scrolling terus ngeliat kehidupan orang lain kayaknya lebih istimewa daripada kehidupan kita. Itu bisa bikin kita mau semuanya. Bener gitu. Banyak maunya. Nah menurut gue ketika lo mau semuanya, maka lo harus bayar itu semua kan. Ada harga yang lo harus bayar untuk kemauan lo itu. Betul gitu. Mas. Dan ketika lo harus bayar,
ada yang harus dikorbanin. Ya, Dan bisa jadi bisnisnya lo yang dikorbanin gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Mas Glenn Marsalim. Kayak pinter banget ya gue ya. Bukan kayak you are. Terima kasih banyak ya Mas Glenn sudah main ke Opal sekali lagi. Thank you. Terima kasih banget udah diundang. Betul, sering-sering Semoga main. ada gunanya ya. Harus ada gunanya. Dan juga Ragam Hiasnya, terima kasih udah mau di-sharing ke Opal Gengs. Dan juga buat Opal Gengs, jangan lupa kalau lo bisa memfollow sosial medianya Opal. Kita punya semuanya, Instagram, TikTok, YouTube, you name it, di opal_id. Kalau Mas Glenn? MGKYM? mgkym.shop. mgkym.shop. Oke, gue Julio, see you later. Bye-bye.